Puji nama Tuhan, bertemu kembali di ibadah online pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memasuki dalam hadirat Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan-Mu. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari bersama-sama katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Esther Budiono. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu saja. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang akan berkata-kata, biar Engkau yang akan menolong pikiran dan hati kami. Sehingga kami akan terdorong untuk menjadi orang-orang yang tidak saja mendengar firman Tuhan dan selesai, tetapi menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapan Tuhan ada
atas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom sidang jemaat Betani Sangkakala yang dikasihi Tuhan yang ada di Surabaya. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita kembali lagi berjumpa di dalam ibadah online kita. Masa pandemi yang cukup panjang ini hampir 1 tahun mungkin banyak mengubah kehidupan kita. Kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya berbeda. Kita akhirnya menjadi terbiasa untuk memakai masker. Kita terbiasa untuk mencuci tangan. Kita terbiasa untuk tidak berjabat tangan dan sebagainya. Masa pandemi ini juga mungkin mengubah atau merubah minat-minat kita. Yang dulunya kita punya minat apa? Karena pandemi akhirnya kita memiliki minat yang berubah. Nah, apa sih itu minat? Minat itu adalah kecenderungan atau kesukaan atau kegairahan yang begitu tinggi terhadap sesuatu. Atau minat itu adalah ketertarikan yang begitu kuat terhadap sesuatu. Nah, minat ini bisa berubah. Minat ini bisa berubah karena kebutuhan yang berbeda sehingga minat kita bisa berubah. Minat juga bisa berubah karena pengalaman demi pengalaman. Pengalaman demi pengalaman akan menggiring kita atau membawa kita kepada minat-minat tertentu sesuai dengan pengalaman kita. Dan informasi-informasi yang kita dengar itu pun dapat mengubah minat kita. Nah, selama pandemi ini, mari kita melihat apakah minat kita ada berubah. Ada orang yang tadinya tidak sama sekali memiliki minat untuk sering berada di dapur, untuk senang masak-masak. Tetapi karena pandemi ini dan karena work from home atau memang karena tidak bisa pergi kemana-mana, sehingga di rumah mulai suka dengan memasak. Mulai menikmati waktu memasak dan ketertarikan untuk memasak itu menjadi begitu tinggi. Mungkin dulu di antara kita kurang peduli dengan kesehatan, kurang peduli dengan olahraga, kurang peduli dengan multivitamin dan sebagainya, suplemen-suplemen. Tapi selama pandemi ini kemudian kita menjadi orang yang begitu berminat untuk berolahraga, bahkan setiap hari sangat disiplin. Nah, berbicara mengenai minat, kemudian saya berpikir mau mengambil satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Sakeus ya. Sakeus itu rupanya satu kali memiliki minat yang berubah. Dan karena minatnya berubah itu sehingga saya mau memberi judul khotbah saya pada saat ini adalah dari minat menjadi berkat melalui kehidupan Sakeus. Kita tahu bahwa pada waktu itu Yesus itu menjadi sangat viral. Dia viral karena dia memiliki ajaran-ajaran yang revolusioner. Para ahli Taurat dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu memberikan ajaran-ajaran yang sebetulnya dari firman yang sudah mulai diselewengkan. Sementara Tuhan Yesus mengembalikan firman itu kepada yang semestinya. Itu sebabnya ajaran-ajarannya begitu revolusioner. Dan kita juga tahu bahwa selama Yesus ada di dalam dunia, beliau banyak sekali membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan kalau kita tahu orang mati sekalipun itu bisa dibangkitkan lagi. Nah, karena berita-berita ini yang begitu santer, yang begitu viral pada waktu itu. Nah, rupanya ini masuk di telinganya si Sakeus. Nah, kemudian karena dia mendengar info itu dan kita tahu tadi bahwa minat itu bisa berubah karena info ya, karena berita-berita. Nah, demikian juga Sakeus. Sakeus waktu mendengar berita mengenai Yesus yang seperti itu sehingga dia minatnya mulai berubah. Dia mulai memiliki minat yang besar sekali untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia memiliki minat yang besar sekali untuk lebih mengenal, lebih bertatap muka dengan sosok atau pribadi Yesus ini. Mari bersama-sama kita melihat bagaimana Sakeus karena minat yang begitu besar kepada Tuhan yang akhirnya menggiring dia untuk berjumpa dengan Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Lukas pasal 19 ayat yang keempat mengatakan demikian.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kalau kita melihat di sini, Sakeus itu berlari. Mari kita lihat minatnya Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan. Sakeus harus menemui Tuhan itu mesti berlari. Mungkin sebentar saya mau bicara mengenai sebetulnya pada waktu Sakeus mau berjumpa dengan Tuhan, itu ada begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi. Tantangan yang pertama adalah kerumunan orang banyak. Kita tahu bahwa di mana Yesus ada selalu akan ada kerumunan. Karena orang tahu di mana ada Yesus, di situ pasti akan dinyatakan mujizat-mujizatnya. Sehingga kita tahu bagaimana Sakeus kalau berada di tengah kerumunan dan mau melihat satu orang, ini adalah sesuatu yang merupakan tantangan. Terlebih kita tahu Sakeus itu badannya pendek. Karena dia badannya pendek, maka kalau dia berada di dalam kerumunan lebih sulit lagi probabilitasnya, kemungkinan untuk dia bisa bertatap muka dengan Tuhan. Dia pasti akan di belakang dan dia mungkin hanya melihat punggung-punggung orang saja. Dan tantangan yang berikut adalah kita tahu pekerjaan Sakeus pada waktu itu apa. Sakeus itu memiliki pekerjaan pemungut cukai. Dan pemungut cukai pada masa itu diidentikan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sebagai orang yang berdosa. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Matius 18. Di situ kita tahu bahwa Yesus sendiri yang mengatakan orang yang tidak mengenal Allah itu antara lain adalah seperti para pemungut cukai. Nah, kita tahu bahwa Sakeus sadar, pasti dia sadar bahwa dia adalah orang yang pasti tidak akan disukai oleh orang-orang sejamannya pada waktu itu. Dan kita tahu bagaimana kalau kita berada di tengah-tengah kerumunan yang tidak welcome dengan kita. Pasti kita nggak nyaman. Berapa banyak orang tidak mau menghadiri satu pertemuan waktu dia merasa bahwa dirinya tidak welcome di tempat itu. Tetapi Sakeus tetap saja dia pergi. Dan tantangan yang berikutnya yang ada kemungkinan bahwa mungkin saja pada waktu itu Yesus karena dia memang hidupnya kudus, dia hidupnya lurus, nggak bengkok kiri, nggak bengkok kanan. Waktu tahu Sakeus memiliki pekerjaan pemungut cukai, bisa jadi pada waktu itu ada kemungkinan pada waktu itu Yesus mungkin akan menelanjangi perbuatannya dan mungkin Yesus akan mempermalukan dia di depan sebegitu banyaknya orang. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Sakeus, tetapi rupanya minatnya, ketertarikannya kepada Yesus itu tidak menghalangi, ya. Tidak menghalangi tantangan-tantangan itu tidak menghalangi minatnya untuk bertemu dengan Tuhan. Tantangan-tantangan itu tidak menurunkan bahkan tidak menggugurkan minatnya untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Sakeus mulai berlari-lari. Karena dia tahu kalau dia jalan pasti dia akan kalah cepat dengan yang lain, orang-orang yang lain. Sehingga dia harus berlari. Dan karena dia berlari sedemikian rupa dia sampai duluan. Luar biasa. Dia berjuang untuk bisa sampai duluan. Karena begitu sampai duluan, dia pasti berada di depan. Tapi pada waktu dia berada di depan, dia juga berpikir, sebentar lagi orang-orang juga pasti akan berkumpul di sini. Dan dia juga pasti akan berada di tengah-tengah kerumunan dan dia tidak akan pernah bisa melihat Yesus. Itu sebabnya dia mulai manjat pohon ara. Lihat usahanya Sakeus sedemikian rupa karena apa? Itu didorong oleh minatnya. Orang kalau sudah minat terhadap sesuatu, dia pasti selalu punya cara untuk bisa bertemu dengan sosok itu. Untuk bisa berjumpa apa yang dia minati itu. Nah, bagaimana dengan kita? Selama pandemi ini, bagaimana minat kita terhadap Tuhan? Masihkah kita memiliki minat untuk bertemu dengan Dia? Ada orang-orang yang mungkin karena sudah lama tidak ibadah, sehingga ibadah-ibadah yang ada adalah ibadah-ibadah online. Mungkin pada akhirnya menjadi bosan, mungkin pada akhirnya menjadi jenuh. Pandemi ini mungkin membawa dia kepada minat yang berbeda.
kepada minat yang mungkin lebih berminat untuk menonton film-film, lebih berminat untuk melakukan hal-hal yang lain. Sementara untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah online ini, bertemu dengan Tuhan di dalam doa-doa, bertemu dengan Tuhan di dalam pembacaan firman, bertemu dengan Tuhan di dalam pembicaraan-pembicaraan yang ada, itu mulai berkurang atau mulai dialihkan kepada minat yang lain. Bagaimana dengan minat kita saat ini? Saya berharap bahwa pandemi ini justru membawa kita kepada minat kepada Tuhan yang lebih pasti. Karena mungkin dulu kita sering mengatakan gak punya waktu lah, sibuk lah, ngurusin ini, ngurusin itu. Tetapi masa pandemi ini kita punya banyak sekali waktu. Ya. Kita punya banyak waktu. Seharusnya dengan itu kita lebih lagi memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saya juga mau bertanya kepada kita, pada kita semua. Pada waktu kita mengikuti ibadah-ibadah online. Bagaimana sikap kita waktu mengikuti ibadah online? Bagaimana sikap kita waktu kita sedang menonton film-film? Mungkin waktu kita nonton film kita mungkin, waduh ini 100 watt kemudian begitu antusias begitu. Tapi waktu kita mengikuti ibadah online, apakah kita masih antusias? Apakah kita masih berminat? Apakah kita masih bergairah untuk mengikuti ibadah online ini? Saudara, saya berharap mari kita menjadi orang-orang yang masih memiliki minat untuk bertemu dengan Tuhan. Masih memiliki minat untuk kita setiap kali WA dengan orang, kita ngobrol dengan orang by phone karena kita mungkin gak bisa ketemu. Kita masih berminat untuk membicarakan Tuhan karena kita tahu 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jika kita minat, pasti kita akan digiring untuk bertemu dengan Tuhan. Hal yang berikut lagi, karena si Sakius ini betul-betul berminat ya, betul-betul berminat kepada Tuhan. Pada akhirnya memang dia karena di atas pohon Tuhan melihat dan kemudian Tuhan mengatakan, Sakius ayo segera turun. Yuk kita lanjut baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-6 dan ke-7a. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Perhatikan, waktu Yesus mengatakan, Sakius ayo turun, aku mau menumpang di rumahmu. Dan waktu Tuhan bicara seperti ini, Sakius menanggapinya, Sakius menerimanya dengan sukacita. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka justru bersungut-sungut. Tetapi Sakius karena dia memang berminat. Orang kalau sudah berminat, maka dia juga pasti bisa menerima dengan sukacita. Padahal waktu Sakius menerima Tuhan, sebetulnya ada resiko loh. Resikonya adalah apa? Bisa jadi Tuhan, karena pada akhirnya dia pasti akan mengetahui, oh kamu kerjaannya gini ya. Nah kalau sudah begitu, bisa jadi kan Tuhan akan mengatakan, Sakius kenapa kamu punya pekerjaan begitu? Sakius kenapa kamu lakukan ini? Pasti Tuhan punya kesempatan besar untuk menegur, Tuhan punya kesempatan besar untuk mengkoreksi dia. Tapi rupanya Sakius itu minatnya itu jauh lebih besar ketimbang hal-hal yang bersifat koreksi. Dan itu sebabnya dia menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana dengan kita? Waktu kita mendengar firman, waktu kita membaca firman. Dan kita tahu mungkin ada kalau firmannya enak, it's okay ya. Puji Tuhan, haleluya. Tapi bagaimana jika ada firman Tuhan yang mungkin berseberangan dengan kita? Berseberangan dengan kedagingan kita. Rasanya kita mau orang itu diginiin aja. Tapi firman Tuhan mengatakan, ayo jangan berkati, ayo jangan ampuni. Apakah kita masih bisa menerima firman Tuhan dengan, ya Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Berarti saya harus mengampuni, berarti saya harus memberkati orang itu. Apakah kita masih bersuka cita? Atau kita bersungut-sungut? Atau kita seperti orang-orang yang lain dengan mengatakan, dia gak tahu bagaimana rasanya. Dia gak ngerti sih kayak gini. Coba kalau dia ngerasain, coba begini. Atau kita mau bersungut-sungut? Kita
Bagaimana saat ini menerima firman Tuhan dengan semua persoalan masalah yang kita hadapi selama pandemi ini? Apakah kita masih bergairah kepada firman Tuhan dan kita mengatakan ya dan amin? Apakah kita masih bergairah membaca firman Tuhan sekalipun firman itu mungkin keras bagi kita, sekalipun mungkin firman itu menegur kita? Apakah kita masih mengatakan ya Tuhan, terima kasih, dan kita bersuka cita atas itu? Nah, yang berikut, setelah Tuhan menumpang di rumahnya, rupanya kita tahulah apa yang terjadi. Nah, Lukas 19 ayat 8 mengatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Karena Sakeus itu berminat kepada Tuhan dan dia pada akhirnya seperti menjadi fans dengan Tuhan, sehingga dia berminat untuk bertobat dan bertindak. Karena sekarang dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga di sini ada satu minat untuk bertobat dan bertindak. Berapa banyak di antara kita hanya bertobat dan kemudian lupa untuk bertindak. Mengubah apa yang kita pikir itu adalah akar dari pertobatan. Tetapi mengubah apa yang kita lakukan itu adalah buah daripada pertobatan. Yohanes Pembaptis pernah mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, you mengatakan you bertobat. Tapi mana buah pertobatan itu? Mana tindakannya maksudnya? Mari kita menjadi, kalau kita memang berminat kepada Tuhan, pasti kita akan dibawa untuk juga memiliki minat bertobat seperti Tuhan. Dan kemudian bertindak seperti Tuhan. Berkata-kata seperti Tuhan. Berpikir seperti Tuhan. Memiliki hati seperti Tuhan. Memandang seperti Tuhan. Amin. Dan kita tahu ya bahwa minat ini kan bisa berubah-ubah. Itu sebabnya di dalam Kolose 3 ayat 10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi memang kita saat ini sudah menjadi manusia yang baru. Tetapi kita terus-menerus diperbaharui untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan dia. Itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang terus memiliki minat kepada Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan akan terus membawa kita menjadi serupa dan segambar. Dan karena Sakeus itu pada akhirnya ya dia berubah. Dia pada akhirnya mengikuti apa yang firman Tuhan mengatakan. Dan apa yang Yesus katakan. Di dalam ayat yang 9 mengatakan. Dan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Apa betul bahwa Sakeus adalah anak Abraham? Yuk kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 29 mengatakan, dan jikalau kamu milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pada waktu Sakeus itu betul-betul pada akhirnya mengikuti jalan Tuhan, ya, minat yang dulunya adalah uang, nggak peduli dengan kata orang, tapi kemudian setelah berjumpa dengan Tuhan, akhirnya berubah. Dia minatnya sekarang adalah mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti langkah-langkah yang seperti Yesus ajarkan. Dan karena itu Tuhan mengatakan, ini berkat yang aku beri, yaitu keselamatan dan apa? Berhak menerima janji Allah yang seperti Tuhan menjanjikan kepada Abraham, di mana Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang sama juga Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari saat ini kita mengkoreksi kehidupan kita masing-masing. Apakah kita ini masih memiliki minat kepada Tuhan? Atau selama pandemi ini justru minat kita berubah kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Jika minat kita terus kepada Tuhan, maka ciri-ciri ini pasti ada. Minat itu akan membawa kita untuk selalu mau berjumpa. Minat ini akan membawa kita untuk kita bisa menerima Dia dengan sukacita apapun itu. Dan minat ini pada akhirnya akan membawa kita kepada pertobatan dan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan,
kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jika saat ini Tuhan, minat kami mulai berubah karena kebosanan. Minat kami mulai berubah karena persoalan demi persoalan yang ada. Minat kami berubah karena info demi info yang kami mendengar sehingga kami mulai menjadi bimbang. Tuhan, ampuni kami. Tapi saat ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya jalan keluar dari setiap persoalan kami. Hanya Engkaulah Allah yang betul-betul telah menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa melalui kematian-Mu di kayu salib. Tuhan, saat ini bawa kami kembali lagi untuk kami memiliki minat yang benar dengan Engkau. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang terus akan rindu berjumpa dengan Engkau. Terus kami menjadi orang-orang yang siap untuk menerima firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang katakan. Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang terus menjadi orang-orang yang mau melakukan seperti yang Engkau melakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di atas Kalvari. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia.
Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakasyi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.